Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la yudayyi'u man syakara. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yajzi bihil ihsani ihsana wa bisabri najata wa ghufrana. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, kita diberikan kesempatan untuk bisa hadir pada pagi hari ini, untuk kemudian kita bertawasi bil haq, kita sama-sama saling menasehati pada pagi hari ini dalam kebaikan, dalam kemuliaan, sama-sama menuntut ilmu. Hari ini tadinya kita mau melanjutkan tentang kaidah-kaidah riba, yang kemarin sudah 4 hal. Tapi izin hari ini saya pengen bahas sedikit tentang harta halal, agar ini semakin memberikan kesadaran kepada kita tentang pentingnya harta halal di dalam kehidupan. Nah, saya izin minum dulu. Silahkan Bapak Ibu. Bismillah. Harta halal. Kata para ulama, jika dihitung di dalam Islam ini, antara perkara yang haram dengan yang halal, banyakan mana Bapak Ibu? Halalnya banyak. Kalau kita bikin list halal nih, Masya Allah. Tapi kalau misalnya kita bikin daftar harta yang haram, banyak atau sedikit? Sedikit. Sedikit, Pak. Maka kemudian disinilah ujian yang kemudian akan dihadapi seorang muslim di dalam kehidupan. Yang haram yang jumlahnya sedikit, kadang-kadang lebih dipilih ketimbang yang halal yang jumlahnya banyak. Harta halal ini itu berpengaruh kepada seseorang dan anak keturunannya. Makanya jika kemudian ada yang memakan harta haram, ini orang mementingkan kepentingan sendiri. Dia tidak memikirkan keberlangsungan dari anak keturunan. Karena dia hanya merasa bahwa dia yang menikmati, tanpa dia sadar bahwa nanti anak keturunannya juga turut menikmati efek dari apa yang dia makan. Makanya efek dari harta haram ini itu berefek kepada anak keturunan kita. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar tentang Imam Syafi'i. Ayahnya ini namanya Idris. Beliau sedang jalan, ketemu sungai, ada buah delima yang hanyut. Beliau makan, tapi habis itu beliau khawatir tentang kehalalan dari delima ini. Beliau telusuri sungai untuk mencari tahu dari mana asal dari buah delima ini. Walhasil ketemulah satu kebun dan ketemu pemiliknya.
dan beliau minta keridhaan dari pemilik kebun tersebut. Tapi ternyata pemilik kebun ini nggak meridhoi apa yang sudah beliau makan. Beliau tawarkan bekerja 30 hari tanpa dibayar, hanya untuk menebus satu buah delima yang hanyut di sungai. Bukan diambil di kebunnya, Pak, tapi dia jatuh, dia hanyut di sungai. Tetap nggak diterima. Saya tidak meridhoi, kecuali satu, kamu menikah dengan putriku. Ya. Tapi ternyata beliau bilang putrinya ini buta. Bisu, tuli, lumpuh, nggak bisa jalan. Pertanyaannya, Idris ini menerima tawaran ini atau tidak? Menerima. Ya, walaupun syaratnya menikah dengan perempuan yang buta, tuli, bisu, lumpuh. Hanya karena ingin buah delima yang sudah dimakan ini halal. Ya, maksudnya itu diridhoi oleh pemiliknya. Akhirnya sepakat pulang ke rumah. Ternyata anak perempuannya ini nggak buta, nggak bisu, nggak tuli, nggak lumpuh. Jadi ini tuh hanya metafor, ya, perumpamaan. Buta maksudnya nggak pernah melihat yang haram, tuli tidak mendengar yang buruk, bisu tidak berkata yang dilarang, lumpuh tidak pernah berjalan kepada kemaksiatan. Tuh, ini karena pemilik kebun kagum dengan pemuda ini yang sangat berhati-hati, saking dia waraknya, dia minta itu diikhlaskan padahal hanya satu butir dan ini hanyut di laut. Di apa? Sungai. Ini kan luar biasa, Pak. Padahal hanyut di sungai. Ya. Maka dari pernikahan ini lahirlah Imam Syafi'i. Tuh, Masya Allah. Atau makanya kita ini suka kemudian fokus kepada cara mencari harta tapi tidak fokus dari kehalalannya. Ya. Seseorang yang mencintai anak keturunan, dia pasti akan memperhatikan dari mana asal hartanya, karena itulah cara dia mencintai anak keturunan. Itulah cara dia menjaga anak keturunannya, menitipkan kepada Allah. Ya. Mungkin saya pernah menyampaikan di sini tentang dulu tuh ada khalifah namanya Abu Ja'far Al-Mansur. Ketika terpilih, maka diperkenankan kepada sesiapa saja untuk datang menasihati beliau. Ya. Nah, ada seorang laki-laki yang masuk untuk memberikan tahniah, ya, selamat. Ya. Itu namanya al-muqatil. Maka diperkenankan kepada beliau, nasihati aku. Ya, beliau minta dinasihati. Maka pada saat itu beliau mengatakan, bima sami'tu au bima ra'aitu. Kamu mau dinasihati dengan apa yang saya dengar atau apa yang pernah saya lihat? Taib, nasihati aku dengan apa yang pernah kamu lihat. Maka beliau ceritakan kepada Abu Ja'far Al-Mansur, mata Umar bin Abdul Aziz. Suatu saat, ya, Umar bin Abdul Aziz ini khalifah wafat, ya, dan hartanya itu hanya ada 18 dinar. Berapa? 18 dinar. Yang 5 diambil untuk kuburannya, yang 4 untuk kafannya, sisa 9 dinar dibagi kepada 11 orang anaknya.
Wa mata Hisham bin Abdul Malik. Khalifah Hisham bin Abdul Malik meninggal. Harta warisannya itu, ya dia kan punya 4 orang istri. Setiap istri dapat 80.000 dinar. Berarti kan kalau 80.000 kali 4 ada 320.000 dinar. Berarti ini baru 1/8 harta. Ya kan? Karena para istri itu dapat 1/8 dibagi 4. Nah, banyakan mana Pak? Banyakan Hisham bin Abdul Malik. Orang Umar bin Abdul Aziz cuma 9 sisanya. Tapi kata beliau, wallahil azim, demi Allah saya melihat anak keturunan dari Umar bin Abdul Aziz ini bisa bersadaqah 100 ekor kuda fi sabilillah. Tapi saya melihat anak cucu dari Hisham bin Abdul Malik menjadi pengemis meminta-minta di jalanan. Apa yang kita pelajari dari kisah ini? Mungkin Hisham bin Abdul Malik mewariskan harta yang banyak, tapi Umar bin Abdul Aziz mewariskan harta beserta kesolehan diri. Mungkin yang diwariskan sedikit, tapi kesolehan diri beliau itu lebih banyak. Sehingga apa yang diwariskan ini membuat Allah menjaga anak keturunan dari Umar bin Abdul Aziz. Dan Umar bin Abdul Aziz ini kan seperti yang kita tahu, kakek buyutnya ini adalah Umar bin Khattab. Ini orang yang selalu menjaga dirinya dari harta yang haram. Kita tahu Umar ini pernah belusukan keliling di daerah sekitaran Madinah setiap malam untuk mencari tahu kondisi dari rakyatnya. Kan ini kisah yang masyhur ketika ketemu seorang perempuan dengan ibunya, ini penjual susu. Waktu itu kan Umar bikin peraturan Pak, dilarang mencampur susu dengan air. Itu peraturan Umar. Nah, anak perempuan dan ibunya ini lagi debat. Ibunya pengen mencampur air dengan susu agar susunya terlihat lebih banyak. Anak perempuannya menolak dengan alasan nanti Amirul Mukminin tahu. Sementara Umar melarang mencampur air dengan susu. Kata ibunya, campur aja, Umar nggak tahu. Tapi kata anaknya ini, walaupun Umar nggak tahu, tapi Tuhannya Umar tahu. Nah, Umar tuh kagum sama anak perempuan ini. Besok Umar bawa putranya namanya Asim. Umar minta anak perempuan ini dinikahkan dengan putranya. Maka nanti dari pernikahan ini, ya, dari pernikahan anaknya Umar ini, ya, lahirlah anak yang kemudian punya anak lagi, namanya Umar bin Abdul Aziz. Kita belajar Pak, bahwa harta halal ini selalu melahirkan orang-orang hebat di dalam kehidupan ini. Ya. Makanya urgensi dari harta halal ini sangat kemudian penting di dalam hidup, karena nanti akan berpengaruh terhadap kehidupan kita. Ya. Makanya yang haram ini sedikit, ya. Yang halal itu banyak. Tapi justru kemudian godaan ini akan kemudian banyak ada dalam perkara yang haram. Ya. Makanya ada yang kemudian punya istilah, yang haram saja susah, apalagi yang
halal. Kira-kira seperti itu. Padahal yang halal ini jumlahnya banyak, yang haram jumlahnya sedikit. Ya. Makanya dalam kehidupan itu, ya, Imam Al-Ghazali di dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin beliau mengatakan falyatalazzadzu bil mubah hisnuddin. Ya. Seseorang merasakan kelezatan dalam perkara yang halal, maka ini benteng bagi agamanya. Ya. Walaupun sedikit tapi dia bersyukur karena ini halal. Dia merasakan kenikmatan ketika mengkonsumsi yang halal, maka itu adalah benteng bagi urusan agamanya. Ya. Tapi jika kemudian seseorang sudah merasakan kelezatan di dalam yang haram, berarti dipastikan benteng agamanya itu sudah runtuh. Ya. Sehingga dia tidak merasa berdosa sama sekali ketika mengkonsumsi yang haram. Ya. Izin minum lagi, silakan Pak. Pagi ini agak aus saya. Jadi yang halal ini itu jumlahnya banyak. Yang haram jumlahnya sedikit. Padahal yang halal ini walaupun jumlah dia banyak dan kemudian Allah mudahkan, ya, walaupun misalnya Bapak Ibu dapat dari yang halal ini cuma sedikit, tapi ada keberkahan yang kemudian Allah tambahkan pada perkara ini. Makanya keberkahan ini kalau sudah ditambahkan, yang sedikit itu bisa membahagiakan, bahkan membuat orang yang memakannya bisa beribadah kepada Allah. Itu kalau sudah diberkahi. Ya. Kalau sudah dicabut keberkahan dari harta, ya, maka kemudian yang banyak sekalipun tidak akan membahagiakan dia. Ya, kita sering menemukan ada orang mungkin hartanya puluhan miliar, tapi itu tidak kemudian membuat dia menikmati apa yang kemudian dia miliki. Ya. Ada yang punya gaji misalnya sebulan itu sedikit Pak. Mungkin nominalnya ya sedikit lah. Maksudnya dalam bayangan seseorang, bagaimana mungkin dia mencukupi kehidupan diri dan keluarganya? Ya. Tapi karena diberkahi, maka kemudian yang dia rasakan adalah kelapangan, kecukupan. Ya. Tapi seseorang yang hartanya dari yang haram, ini seperti minum air laut. Semakin banyak dia minum, semakin haus. Ya. Makanya kalau kita belajar dari ulama-ulama terdahulu itu, ya, bagaimana kekhawatiran mereka, bagaimana mereka ini mengelola harta yang kemudian mereka miliki, maka di sini kita menemukan banyak hal-hal yang sangat luar biasa, ya, yang kemudian terjadi di dalam diri mereka, ya, terjadi dalam hidup mereka. Ya, karena kemudian harta yang masuk di dalam diri mereka ini harta yang halal. Ya. Ada seorang imam namanya Imam Al-Laith. Imam Laith. Imam Laith ini kata Imam Malik, dulu Imam Laith itu setiap bulan, setiap tahun itu mengirimkan uang kepada Imam Malik 500 sampai 1000 dinar. Penghasilan beliau Imam Laith ini itu setiap tahunnya ribuan dinar. Tapi nggak pernah zakat, Pak. Nggak pernah zakat. Kenapa? Sudah habis dibagi, Pak. Sudah habis disedekahin. Sampai setahun tuh udah nggak ada lagi di tangannya. Dahsyat ya.
Itu Imam Laits, Pak. Ya. Sayangnya murid-murid beliau tuh tidak menghidupkan ilmunya. Kalau menghidupkan ilmunya maka jadi madhab Al-Laitsi. Ya kan? Imam Syafi'i, Imam Malik itu sangat memuji Imam Laits ini. Ya. Imam Laits ini kalau misalnya beliau dengar ada salah satu dari Imam Malik atau siapa atau murid-muridnya ini yang kemudian punya masalah dalam keuangan, itu langsung diselesaikan. Imam Laits, Masya Allah. Ya. Harta tuh kalau sudah masuk dari yang halal, dia pasti keluar untuk yang halal. Ya. Harta kalau masuk dari yang haram, dia akan mencari cara keluar untuk yang haram juga. Kenapa? Innallaha thayyib la yuqbalu illa minat thayyib. Allah itu baik, tidak menerima kecuali dari yang baik. Maka ketika Imam Al-Ghazali ditanya tentang hukumnya seseorang hartanya dari yang haram kemudian dia bersedekah, maka beliau memberikan sebuah perumpamaan, ya. Harta yang haram ketika dipakai untuk kemudian bersedekah, maka itu seperti seseorang yang, mohon maaf, dia buang hajat kemudian dia istinja dengan air kencingnya sendiri. Paham Bapak Ibu ya? Seseorang yang buang hajat tapi dia istinja menggunakan air kencingnya sendiri. Dia sangka itu bisa membersihkan, tapi sebaliknya tambah kotor. Nah, makanya efek dari harta yang haram ini sangat kemudian luar biasa. Ya. Maka kita ini diperintahkan untuk kemudian memastikan bahwa yang masuk ke dalam diri kita ini adalah yang halal. Ya, bahkan Nabi SAW itu memuji, ya, jika ada yang kemudian mencari dari yang halal, ya, itu dipuji oleh Nabi SAW. Bahkan beliau itu mengatakan sebaik-baik harta adalah harta yang saleh di tangan orang yang saleh. Dia cari, ya, dari yang halal, ya. Dirinya juga kemudian taat kepada Allah, ya. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu memegang harta yang saleh, ya. Harta yang terbaik kata Nabi di tangan orang saleh. Sudah dia cari dari yang halal, orang yang mencarinya pun orang saleh, maka itu adalah sebaik-baik harta, ya. Dan dulu para nabi juga kemudian mereka ini bekerja untuk kemudian memenuhi kebutuhan hidupnya dari cara yang halal. Makanya dikatakan ma'akala ahadun ta'aman qattu khairan min ayyakula min amali yadayhi. Ya. Tidaklah seseorang memakan makanan yang terbaik yang dia cari dengan tangannya sendiri. Maka dulu Nabi Muhammad menggembala kambing waktu zaman beliau dengan Abi Thalib. Nabi Musa juga menggembala kambing, ya. Nabi Daud alaihi salam, ini para nabi ini mereka tuh betul-betul makan dari hasil jerih payahnya sendiri karena lebih kemudian memastikan bahwa ini adalah sesuatu yang halal. Nah, maka kita lihat di sini ulama itu zaman dulu sangat berhati-hati. Seperti halnya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar tuh kalau makan nanya dulu, ini dari mana? Ini dari mana? Ya. Kalau kita dijamu, ya kita juga tidak maksudnya nggak harus kemudian kita tanya. Kalau kita dijamu, misalnya antum bertamu ke rumah tetangganya, ya nggak harus bertanya ketika dijamu, Pak ini dari mana ini? Pekerjaan bapak apa ini? Nggak perlu, nggak harus sampai dalam titik itu. Tapi Abu Bakar itu melakukan itu, ya.
Setiap dikasih makanan oleh budaknya, kan beliau selalu nanya, ini dari mana asalnya? Ya, kan pernah budaknya nggak cerita, Abu Bakar pun lupa, sudah kadung makan, waktu dimakan itu sudah sampai tenggorokan, sambil lagi makan budaknya cerita, ya Abu Bakar, kamu nggak nanya itu roti dari mana, katanya. Abu Bakar sambil ngunyah nanya, emang dari mana? Budaknya cerita, dulu saya lewat pasar Madinah, ada yang minta diramal, iseng-iseng ana ramalin, iseng padahal, kejadian beneran. Ya, tadi saya dipanggil, dikasih uang, nah, itu saya beliin gandum, saya buatkan roti yang sedang antum makan. Itu Abu Bakar langsung masukkan jarinya, Pak, untuk menarik sisa roti yang masih ada di lehernya. Ya Allah, sampai dibilang tuh Abu Bakar itu hampir mati gara-gara melakukan itu. Maka kata Nabi, jika memang dia harus mati karena mengambil sisa roti yang itu, maka akan dia lakukan. Karena Abu Bakar itu sangat menjaga diri dari harta yang haram. Masya Allah. Tapi kalau kita nggak harus sampai dalam tahap itu. Misalnya lagi dijamu di apa, ya, oh ini kan bahaya juga nih. Kalau tanya tersinggung nanti dia. Kalau sesuatu yang kita belum tahu pasti, ya makanya dulu ada seseorang nanya sama Imam Malik, Tuan Imam, saya nih diajak makan, dijamu. Kebetulan yang jamu saya ini seseorang yang hartanya tuh dari riba. Apa yang harus saya lakukan? Kata beliau, kuluha, makan. Fa'ithmun alaih, dosa itu akan terus menempel sama dia, tapi antum makan tidak apa-apa. Tapi jangan sering-sering. Ya. Maksudnya kita tidak harus sampai dalam titik itu, ya. Tapi dulu tuh kita menemukan dalam sejarah ada Abu Bakar yang sebelum makan nanya dari mana. Sama kayak Umar. Umar itu dikasih susu, Pak. Susu. Waktu mau minum dia tanya, ini dari mana? Ceritalah kemudian yang ngasih, Amirul Mukminin. Ini susu, kebetulan onta Baitul Mal itu anaknya mati. Walhasil susunya ini keluar terus. Nah inilah kita ambil, kita kasih kepadamu. Allah, jawabannya apa? Kamu kasih minum yang berasal dari api neraka kepadaku. Masya Allah. Ya memang dulu tuh mereka sangat menjaga yang masuk tuh halal. Karena yang halal ini berpengaruh nanti. Ya. Sama seperti Imam Syafi'i dulu tuh pernah ke gurunya Imam Waqi. Ya. Ala su'a hifzi, karena hafalannya Imam Syafi'i ini menurun. Ya, kalau Imam Syafi'i bilang hafalannya menurun, Pak. Itu kalau kita lagi pintar-pintarnya tuh, Pak. Ya. Imam Syafi'i ini pintarnya luar biasa. Pintar banget, Pak. Imam Syafi'i kalau baca kitab, halaman selanjutnya tuh ditutup. Kenapa? Karena kalau beliau baca yang samping, ini kalau beliau lagi baca kitab, yang sampingnya ini kebuka, maka dua-duanya kebaca, kehafal. Dua-duanya kehafal, makanya yang sebelahnya harus ditutup. Ya, kalau kita hatta dibuka dua-duanya pun nggak hafal. Kalau kita, ya kan? Imam Syafi'i kalau lewat ada orang di majelis ilmu, lewat saja, itu yang dipelajari mereka tuh langsung beliau pahami. Beliau pernah ngikut majelis gurunya Imam Malik, itu nulisnya kebetulan karena nggak punya pena dan kertas,
Itu nulisnya pakai ludah, ditulis di tangan. Maksudnya tuh ditulis tuh kayak isyarat hadis yang disampaikan itu. Dan hafal melebihi orang yang tulis pakai kertas. Imam Syafi'i, daya tangkapnya luar biasa. Beliau datang kepada gurunya Imam Waqi, fa arsyadani ala tarkil ma'asi, jauhi maksiat. Ya. Kalau kemudian ya bagi mereka nih, masya Allah Pak, tidak bangun sholat malam itu maksiat bagi mereka. Sudah sampai tahap itu, subhanallah. Ya. Kayak Imam Abu Hanifah dan lain-lain itu dahsyat memang ya. Ibadahnya, harta yang masuk ke dalam perut mereka itu dipastikan betul halal. Karena ini mempengaruhi apa yang mereka pelajari. Ini mempengaruhi kemudahan mereka di dalam belajar. Ini mempengaruhi anak keturunan mereka. Maka kita pun harus kemudian seperti itu. Ya. Nabi SAW mengatakan, arba'un idza kunna fik, 4 hal. Kalau ada dalam dirimu 4 hal ini, ya, fala alaika ma fataka minad dunya, maka segala urusan dunia yang luput darimu tidak akan membahayakanmu. Ya. Hifzu amanah, jaga amanah, wasidqul hadis, berkata yang benar, wa husnul khaliqatin, akhlak yang baik, wa iffatun fi tu'mah, jaga urusan makanan. 4 hal ini kalau ada dalam dirimu, maka tidak ada satupun perkara dunia yang bisa memudaratkan dirimu. Ini 4 hal. 1 apa tadi? Jaga amanah. 2 apa? Berkata yang benar. 3 apa? Akhlak yang baik. 4 apa? Jaga urusan makanan. 4 hal ini. Tidak ada satu urusan dunia yang bisa memudaratkan kita. Mudah-mudahan 4 hal ini bisa kita lakukan. Amin ya rabbal. Nah, ini kalau 4 hal ini ada dalam diri setiap manusia, aman dunia. Benar nggak Bapak Ibu? Nggak ada pedagang yang bohong, ya kan? Nggak ada orang yang berkhianat. Ya. Akhlak setiap muslim itu baik. Bukankah Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman seseorang sampai dia menginginkan kebaikan bagi orang lain, kebaikan yang sama yang dia inginkan bagi dirinya sendiri. Ini menggambarkan akhlak. Dia senang, orang lain juga harus senang. Dia untung, orang lain juga harus untung. Dia bahagia, orang lain juga harus bahagia. Makanya ulama bilang, ini hadis menggambarkan akhlak. Kalau ini dijalankan Pak, dunia aman, damai, tentram, sentosa. Kenapa Pak? Karena orang itu selalu menginginkan hal yang baik kepada saudaranya. Bahkan Fudail bin Iyad mengatakan kepada Sufyan bin Uyainah, kalau engkau menasihati orang lain agar sama seperti dirimu, maka engkau belum menasihati ikhlas karena Allah. Yang ada engkau itu harus kemudian menasihati orang lain bukan agar seperti dirimu, tapi melampaui dirimu. Masya Allah Pak. Ya, Bapak Ibu misalnya mencapai satu titik pencapaian dalam hidup. Ya, Bapak Ibu jadi RT. Maka Bapak Ibu harus pengen orang lain itu jadi RW. Bapak Ibu jadi RW, kalau bisa orang lain jadi lurah. Bapak Ibu jadi lurah, kalau bisa orang lain jadi camat. Bapak Ibu jadi camat, mudah-mudahan sahabat saya lebih sukses dari saya jadi
bupati. Bapak Ibu jadi bupati, mudah-mudahan saudara saya jadi gubernur. Maksudnya melampaui. Ini dia tuh punya keinginan orang lain melampaui pencapaian dia. Baru dibilang beriman. Tapi yang terjadi, kalau saya jadi camat, antum cukup jadi lurah saja. Kalau saya bisa jadi bupati, nah antum jadi camat aja udah. Jadi kadang-kadang ada orang tuh yang menjaga agar orang lain tuh tidak melampaui pencapaian dia. Betul nggak Pak? Itu yang kadang terjadi. Dia sukses, dia kasih tahu rahasianya, tapi dia jaga. Kalau bisa yang ini jangan sampai lebih sukses dari saya. Padahal, ya, kalau kemudian kita ini semuanya ya, punya perilaku yang kemudian disebutkan dalam hadis ini, ya, maka aman dunia, sentosa. Ya. Masya Allah. Maka ada seorang wanita, ini memang harta halal ini istri kita sangat berpengaruh. Betul? Istri ini berpengaruh ibu-ibu. Dalam sebuah riwayat dikatakan seorang wanita solehah itu menasihati suaminya. Wahai suamiku, bertakwalah kepada Allah dalam urusan rezeki. Ya. Kami sesungguhnya bisa menahan rasa lapar, tapi kami tidak bisa menahan panasnya api neraka. Allah, ini wanita solehah. Ya. Dia mendampingi suaminya agar suaminya ini menjaga diri dari harta yang halal. Lagi-lagi yang tadi saya sampaikan, membawa pulang harta haram ke dalam rumah itu seperti membawa pulang bara api dalam keluarga. Ya, Insya Allah kita jadi ingat Khadijah. Ya, Khadijah ini luar biasa memang. Ya. Kalau tadi Nabi bilang 4 hal apa saja tadi? 1, jaga amanah. 2, berkata yang jujur. 3, akhlak yang baik. 5, 4, makan dari yang halal. Kalau Khadijah, waktu Nabi terima wahyu, Nabi turun, Nabi itu terpukul, gemeteran. Ya. Khadijah itu mengatakan, wallahi la yahzikallahu abadan. Wahai suamiku, Allah tidak akan menghinakanmu selamanya. Karena 1, engkau itu suka berkata jujur. 2, engkau suka kemudian menyambung silaturahim. 3, engkau ini suka memuliakan tamu. 4, engkau suka membantu orang yang kesusahan. 5, engkau membantu orang yang kena musibah. Ini 5 hal yang Khadijah sampaikan ketika Nabi baru menerima wahyu. Nabi ini nggak bisa mendengar ada seorang pun sahabatnya itu susah. Makanya kan beliau bilang, berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi hajatnya lebih aku cintai daripada iktikaf 40 hari di masjid ini. Maksudnya Nabawi. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang yang susah atau punya hajat, ya, tetangga, saudara, punya urusan, ya, saya mau ngurus ini, tapi sini saya bantu, saya dampingi, ya, saya punya hajat ini, tuh, kata Nabi itu lebih aku sukai daripada i'tikaf 40 hari di Masjid Nabawi. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan bisa diamalkan Bapak Ibu sekalian. Amin. Izin minum lagi. Biasanya Bapak Ibu sudah dibagikan minum ini belum ya? Saya jadi nggak enak nih minum sendirian dari tadi ini ya. Izin ya.
Nah, nah, jadi memang harta halal ini berkaitan dengan orientasi hidup kita. Kira-kira kita orientasinya apa? Dunia atau akhirat? Kalau orientasi kita dunia, maka ini berpengaruh terhadap harta yang masuk. Ya. Dan kalau misalnya seseorang tidak memperbaiki orientasi hidupnya, ini mempengaruhi harta yang masuk dalam hidupnya. Kalau orientasi di akhirat, kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama Allah letakkan dalam hidupnya, di pelupuk matanya itu Allah letakkan kekayaan. Sehingga orang yang orientasinya akhirat, harta halal yang masuk dalam dirinya, seberapa besar atau sedikit nilainya, ini pemiliknya akan merasa kaya. Karena Allah meletakkan kekayaan di mata orang-orang yang menjadikan akhirat sebagai orientasinya. Allah. Ya. Kerja. Niatnya untuk apa? 1, nafkah keluarga. 2, agar bisa beribadah kepada Allah. Maka hasilnya itu, yang haram itu pasti akan dijauhkan. Yang halal itu kemudian akan Allah berikan kepada dia. Yang haram itu dijauhkan. Karena orientasi. Dan ini mempengaruhi. Ya. Contoh Pak. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kisah ketika dulu kalau nggak salah Buya Hamka yang pernah ditanya. Ya, di Arab Saudi ini ternyata ada juga prostitusi. Apa jawab Buya Hamka? Bahwa saya di Amerika tidak saya temukan prostitusi. Kenapa kemudian ada yang mengatakan di Arab Saudi ternyata ada prostitusi? Karena seseorang itu akan mendapat apa yang dia cari, betul? Kalau antum cari yang haram ketemu. Kalau cari yang halal, yang haramnya ini gelap, kagak kelihatan. Kira-kira seperti itu. Maka dalam hidup ini kalau orientasi kita ini sudah dunia dan yang haram yang kita cari ketemu Pak. Tapi kalau misalnya yang kita cari itu halal, maka akan bermunculan perkara-perkara yang halal di dalam diri kita. Jadi nggak ada istilah yang haram saja sulit apalagi yang halal. Nah karena orientasinya itu memang yang haram. Ya. Maka mari kita perbaiki lagi. Ya. Sehingga kemudian kita ini bisa Allah berikan dari yang halal. Yang halal ini bukan hanya nilai Pak. Makanya kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bertanya kepada sahabat, ya, Atara kathratul mal huwal ghina, ya Abu Dzar, apakah orang kaya itu yang banyak harta? Ya. Naam ya Rasul. Wa qillatul mal huwal faqr. Dan yang sedikit hartanya itu orang fakir. Naam ya Rasul. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meluruskan pandangan para sahabat dengan mengatakan innamal ghina ghinal qalbi. Yang kaya tuh yang kaya hatinya. Yang miskin hatinya. Masya Allah. Ternyata yang kaya dalam pandangan Nabi yang kaya hatinya. Ya. Kadang-kadang kita suka menilai sesuatu dari materi, menilai dari fisik. Sama seperti sahabat itu melihat Ibnu Mas'ud naik pohon, tertiup angin jubahnya, kelihatan betisnya kurus Pak. Ini pada ketawa, pada tunjuk-tunjuk betisnya Ibnu Mas'ud. Nabi tanya, bima tadhakun, apa yang kalian tertawakan? Mereka tunjuk betisnya Ibnu Mas'ud. Kata Nabi, betis ini, ya, ini lebih berat dari bukit Uhud nanti di akhirat. Kenapa? Karena menuntun
pemiliknya untuk kemudian berbuat baik di dalam hidupnya. Maksudnya selalu membersamai Ibnu Mas'ud di dalam kebaikan. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu juga sama. Amin. Kaki yang digunakan untuk melangkahkan dirinya ke masjid ini, ya, itu dapat pahala yang besar. Ya, apalagi muadzinnya. Ya, muadzin itu dapat pahala tuh setiap kebaikan yang muncul pada hari ini. Karena adzan dia kita datang ke sini, dia kebagian pahala. Ya, setiap orang yang datang ke sini dia dapat pahala. Nah, maka kemudian Bapak Ibu sekalian, harta halal ini berpengaruh. Ya. Makanya tadi saya sampaikan, efek harta halal itu akan berefek kepada anak keturunan. Sebagaimana Imam Syafi'i, ya, kemudian Ibnul Mubarak, ya, Umar bin Abdul Aziz, ini semua orang-orang yang memang orang tuanya ini menjaga diri dari harta yang haram. Ya. Yang masuk adalah yang halal, sehingga kemudian berefek kepada anak keturunan mereka. Ya. Mudah-mudahan anak keturunan kita juga bisa merasakan hal yang sama. Amin ya rabbal alamin. Bismillah. Izin minum lagi Bapak Ibu. Mohon maaf, Bapak, jadi seminggu terakhir nih asam lambung saya tuh naik terus. Jadi kadang kalau sudah naik di sini ngomong tuh agak istilah orang Tangerang, ngap. Ya. Makanya pagi ini mungkin tidak sampai 50 menit. Ya. Kita tanya jawab, silahkan. Udah 50 menit juga rupanya. Kurang lebih. Silahkan jika ada pertanyaan, saya persilahkan.